Fahri Muharam. Oh iya, spesial ya. Dia lagi roasting juga. Itu kayaknya acara Total Politik juga deh. Yang dia beatnya kayak gini. Bang Panji selalu bilang mulai dulu aja, abis dibikin yang lebih baik. Soalnya karya pertama pasti jelek. Nah, tahu gak tuh karya pertama Bang Panji dalam politik? Anies Baswedan jelek kan? Ada tuh perspektif-perspektif yang bikin oh nih suara komika perempuan. Jadi tempatnya di mana kalau bukan partai, Bang Panji? Tempatnya di partai. Tapi dunia komunikasi itu emang dunia yang gaib, Mega. Cuman di dunia komunikasi doang apa yang kita lempar bukan apa yang orang tangkep. Halo, gue Mega Salsabila. Hari ini gue lagi bersama founder Stand Up Indonesia. Dia juga stand up komedian yang sangat kritis dan terkenal tentunya. Selamat datang Bang Panji Pragiwaksono. Seniorku. Andalah seniorku. Andalah yang mengajar saya Bapak stand up. founder, jangan gitu dong. Bang. Makasih Mega udah diajak ke sini. Makasih Bang Panji udah mampir ke sini. Dengan senang hati. Apa kabar Bang Panji? Ngantuk. Kabarnya Syuting ngantuk. pagi-pagi ya. Iya, nggak sebenarnya nggak apa-apa juga. Guanya aja yang tadi malam nggak bisa tidur, nggak tahu. Kenapa ikut misa? Enggak. Saya tidak ikut misa. Saya memantau aja. Dan ternyata nggak ini ya, nggak kan, maksudnya kan gue parnonya kan bakal macet kata Pak Heru Budi yang tentu kita turuti nasihatnya. Bilangnya kan jangan keluar rumah karena mungkin bakal macet. Ternyata biasa-biasa aja. Maksudnya nggak gimana-gimana. Bahkan di sosmed kayaknya nggak ada keriuhan soal macetnya deh. Nggak ada. Atau Belum mungkin ada karena emang berita. udah pada di rumah semua gitu ya. Enggak Tapi rame tahu Bang Panji. Rame ya? Oh, gue gak terlalu merhatiin. Iya. Ngomong Bang Panji ada di sini, Ya. saya mau nanya nih Bang Panji soal yang kemarin rame-rame di sosial media. Yang mana? Yang di Total Politik. Oh, saya kebetulan banyak soalnya yang rame di sosial media. Rame jadi saya bingung. mulu ya? Iya. Yang waktu Stand up. lu tahu gak sih kalau gue seharusnya datang ke situ? Tahu Gue ketemu Sukron Jamal Sukron Kelakar. Jamal, Kelakar. Nggak tahu, gue lupa tapi satu hari sebelumnya atau hari haknya siang atau apa gitu. Terus dia bilang, Mas Panji datang aja, kata gue. Kalau gue datang pecah banget tuh. Beneran tuh kalau gue datang pecah gila tuh. Iya, kenapa itu? Yang rame-rame itu. Bang Panji sebenarnya tersinggung nggak sama stand up gue? Enggak lah. Bener Bang Panji? Kalau gue mah pasti enggak. Kalau gue mah sering. Lu inget gak Fahri Muharam? Oh iya, spesial ya. Dia lagi roasting juga. Itu kayaknya acara Total Politik juga deh. Yang dia beatnya kayak gini. Bang Panji selalu bilang mulai dulu aja, abis dibikin yang lebih baik. Soalnya karya pertama pasti jelek. Nah, tahu gak tuh karya pertama Bang Panji dalam politik? Anies Baswedan jelek kan gitu. Itu juga rame pada masanya, terus dipotong-potong karena saya juga banyak yang sebel. Dipotong-potong terus dipakai untuk nyerang gua. Guanya mah Fahri malah ngonten mulu, sering ngonten, muncul di Nana. Gua mah biasa. Pertanyaannya adalah Anda udah ngomong ke Gamila Belum, Bang Panji salamin sama Kak Gamil. Ya kan lu kan punya nomornya kan? Punya. Iya, ngomong aja lah sama Mila. Aku gak enak. Tapi Mila gak apa-apa. Gue juga agak deg-degan. Nih Mila kenapa enggak ya? Tapi biasa-biasa aja. Sebenarnya kan Moodnya gak berubah hari itu. sebenarnya kita semua tahu Mbak Gamila tuh sebel kalau dibilang istrinya Panji. Betul. Makanya yang aku takutin disebel nih pasti nih Mbak Gamila nih. Enggak, tapi dia kemarin biasa-biasa aja. Malah dia kayaknya dia nge-like postingannya deh. Kok ya? Kayaknya gue ngelihat ini Gamila nge-like nih. Tapi gue karena banyak yang repost gitu ya. Jadi gue nggak tahu dia nge-like yang mana. Tapi gue lagi ngeliat videonya lah ini di-like sama Gamila. Jadi biasa-biasa aja. Tapi memang benar Gamila tuh Sebel kalau paling dibilang sebel kalau istrinya misalnya Panji. istrinya Panji gitu. Kan gue juga orang, kali gue juga punya nama gitu. Kenapa nggak Panji itu suaminya Gamila gitu kurang lebih. Iya. Iya. Tapi aman Mbak Gamila. Gamila aman, gue aman. Ajis yang kayaknya nggak aman. Wahui yang kayaknya nggak aman. Iya. Bang Ajis kan langsung telepon juga waktu rame-rame itu di Twitter. Iya. Oh dia langsung nelfon lo. Iya. Dia Bang Ajis nyangkanya kalau aku nggak tahu pemilihan line up stand up fest itu bukan dipilih founder, Iya, jadinya iya. Berusaha meyakinkan kalau lu tahu nggak gitu. Iya. Tapi lu tahu? Tahu. Iya. Cuman cocokologi aja sebenarnya Iya. Bang Panji. Orang mas nggak bisa bedain joke sama serius. Iya. Mega, kita mah santai. Kayaknya gua adalah founder yang paling sering jadi joke deh. Iya gak sih? Sama komik-komik. Iya, sama komik-komik. Jadi
Dan buat gua itu sebuah kehormatan kalau gua jadi joke karena sedikit banyak kan menggambarkan kepada orang bahwa si Panji mah santai. Coba aja cek founder-founder lain jarang kan jadi punchline. Karena mungkin founder-founder lain tersinggung. Kalau gua mah sering banget ada banyak joke ngomongin gua ya, buat gua mah kesempatan untuk sebagai komedian ya, target kita kan orang ketawa gitu. Karena karena joke kita atau karena kita sebagai joke-nya sama aja menurut gua sebagai pelawak mah yang penting orang ketawa. Iya, makanya aku berani bukan karena terlalu berani Bang Panji sebenarnya. Karena Bang Panji kan stand up komedian, Mbak Gamila stand up komedian. Jadi kalau misalkan aku ngelakuin hal itu resikonya cuma dua. Kalau nggak diamini, ya di roasting balik paling juga gitu kan. Iya, saya ingat saya tidak jago roasting. Jadi tidak ada deh. Tapi aman Mega, aman. Aman ya Bang Panji. Tapi aku diserang sama fansnya Bang Panji. Goblok itu, goblok lu. Gue aja santai, sering banget kayak gitu. Fansnya Cristiano Ronaldo berantem sama fansnya Messi. Fansnya Rolling Stone berantem sama fansnya Beatles. Padahal mereka mah santai-santai aja. Santai-santai aja. Emang goblok fansnya. Gue sih gak punya fans. Kan gue pernah bikin video YouTube, video stand up ada di YouTube gue. Kenapa Panji tidak suka punya fans? Ada di situ gue jelasin. Iya, karena salah satunya yang bunuh diri karena fans Iya, kan. iya. Oh iya, Kalau aku nonton. fans kalau patah hati itu ekstrim gitu. Misalkan gue ngefans sama lu, terus lu mengecewakan gue. Nah patah hatinya tuh ekstrim. Siapa sih waktu itu di Nikita Mirzani apa siapa gitu yang mau beli dibakar sama fansnya? Siapa ya? Ada deh pokoknya artis cewek. Oh, Via Valen. Iya kayaknya fansnya kecewa karena apa gitu. Gue nggak ngerti, nggak mau foto atau segala macam, dibakar mobilnya, buset. Oh, jadi kalau misalnya fans patah hati bahaya, dan fans itu berlebihan, namanya juga fanatik ya. Kayak kalau misalkan, ini maaf ya, fans K-pop, kalau misalnya K-pop diusil ngamuk, fans Agnes Monica kalau diusik ngamuk, fans politisi gitu, fans Pak Jokowi, fans Mas Anies, fansnya Ganjar kalau ditatik ngamuk, sama kayak fansnya Panji, goblok. Goblok lu, ngapain? Tapi aku juga minta maaf sebelumnya karena video aku ditunggangi kan, dipotong-potong untuk nyerang Bang Panji. Gak apa-apa, itu juga sering terjadi terhadap joke gue bahkan. Diri sendiri. Iya, gue punya joke, dipotong-potong sama orang lain untuk nyerang. Waktu zaman Pilpres, gue kan Pilpres kan gak spesifik mendukung siapa-siapa kan. Jadi gue ada joke tentang Anies, ada joke tentang Ganjar, ada joke tentang Prabowo, ada joke tentang AHY, ada joke tentang, semuanya gue bahas kan. Dipotong-potong diserang, joke gue tentang Anies dipakai sama pendukungnya Prabowo dan Ganjar untuk jelek-jelekin. Nanti joke gue soal Ganjar dipakai gitu mulu. Gue ada satu joke soal, gue lagi kan di Comika ada open mic gimana nanti itu open mic hot topic. Jadi kita open mic tapi nggak bawa materi, penonton yang lempar. Oh. Ngomongin ini terus gue ada satu joke tentang Anies. Gue lupa kurang lebihnya seperti apa, tapi joke-nya tuh ngomongin, inget gak lu Anies elektabilitasnya kecil tuh, menang, tahu nggak tuh artinya apa? Artinya dia curang. Gue langsung rame. Padahal kan itu kan bercanda ya. Jadi gue tahu bahwa joke tuh sering digituin. Kita mau bercanda sama orang dijadiin senjata. Bercandaan kita jadi senjata. Untuk Jadi nyerang kita sendiri. Iya, jadi makanya gue ngerti kalau misalnya beat lu tuh dipotong, sama kayak Fahri kan, Fahri Muharam, beatnya dia dipotong-potong untuk nyela-nyela gue. Iya, itu mah biasa. Kalau udah kita upload atau udah ada di internet lah, karena Sosial bukan kita yang media. upload, udah nggak bisa diapa-apain lagi, gitu. Iya. Berarti Bang Panji gak marah ya? Enggak. Tapi kenapa Bang Panji harus bikin permintaan maaf di podcast Hiduplah Indonesia Maya? Oh, gue memanfaatkan momen. Aku merasa bersalah kok Bang Panji minta maaf. Wah, salah gua nih gitu Bang Panji. Enggak kan, tapi lu dengerin gak episodenya? Denger sampai Iya. habis. Kalau lu dengerin kan sebenarnya itu adalah episode. Jadi kan gini ya, gue kan nyerang praktek Dinasti. politik dinasti yang dilakukan sama keluarganya Jokowi. Pak Jokowi, keluarga Mulyono CS, anjay, Mulyono CS, nyerang praktek politik dinasti. Terus joke lu itu mengindikasi bahwa gue tuh melakukan politik dinasti di Iya. skena stand up comedy. Terus di siniar itu gue bilang, iya deng, gue ngaku gue melakukan sesuatu yang seperti Pak Jokowi. Tapi pertanyaannya, Jokowi ngaku nggak? Kalau gue mengaku, Jokowi ngaku nggak kalau di politik dinasti? Kan lu nyamain kan, yang nyerang kan bilang nyamain serangan gue ke Jokowi sama serangan lu ke gue.
oh lu katanya di Jokowi dinasti politik, berarti lu juga dinasti politik. Gua iyain dinasti politik, pertanyaannya lu ngiyain gak? Gitu kurang lebih, ngerti maksud gue. Ngerti. Gua mah, buat gua untuk mengaku gua politik dinasti, gua sih nggak apa-apa. Apa sih dampaknya? Nggak segede Mulyonox kan. Jadi gua gunakan momennya untuk mempertanyakan balik. Lu bilang gue mempraktekkan apa yang Pak Jokowi lakukan, Iya. berarti lu ngaku Pak Jokowi dinasti politik dong. Iya. Ya udah, sekarang pertanyaannya, gue akan minta maaf dan mengaku. Mulyonox minta maaf dan mengaku nggak gitu. Gitu aja kurang lebihnya. Jadi Balik aja. gue balikin gitu. Kalau lu merasa gue dinasti politik, berarti lu mengiyain Jokowi dinasti politik dong. Gue mah minta maaf dan ngaku. Mulyonox ngaku nggak? Mulyonox minta maaf nggak gitu. Tapi kan banyak akhirnya yang komen, Mulyonox. kenapa lu mau nyamakan diri lu dengan dia Iya, gitu. padahal bukan gue yang nyamain. Dia yang nyamain Iya. kan, penyerang kan. Katanya Jokowi dinasti politik, ternyata lu juga. Dia yang nyamain. Gue mah enggak. Tapi ketika lu nyamain, gue mengiyakan, gue amini. Iya deng, gue sama. Kan lu bilang gue sama, Iya. gue iyain. Sekarang, karena gue udah iya, gue sama. Lu ngaku nggak kalau misalkan Jokowi itu membangun dinasti politik? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Gitu. Tapi Bang Panji tahu nggak, sebelum dinasti-dinasti ini kan ada video Pak Jokowi yang minta maaf, bahkan ini mewakili Ma'ruf Amin yang bilang saya mewakili Pak Ma'ruf Amin minta maaf. Gue nggak tahu tuh. Dia ngomong dia mewakili Pak Ma'ruf Amin kemarin baru aja bikin pernyataan maaf kan, permohonan maaf. Oh iya. Iya, baru aja kemarin dia bilang pokoknya intinya di akhir masa jabatan. Iya. Terus dia bilang saya juga minta maaf kalau ada kekurangan gitu kurangnya. Iya, jadi sebelum dinasti-dinasti kita rame ini, Pak Jokowi sebenarnya udah minta maaf selama masa jabatan 10 tahun ini. Iya, Terus iya. mewakili Pak Ma'ruf Iya. juga. Mungkin aku ngejokesnya, Pak Ma'ruf salah apa, orang dia nggak ngapa-ngapain kan. Menurut gua kesalahan Pak Ma'ruf kayak nggak ngapa-ngapain lagi. Menurut gua kesalahan Kiai Ma'ruf kurang mendorong wacana legalisasi ganja medis. Kan Oh, Pak dia Haji sempat selalu. ngomong kan, gua aja kaget nih Kiai Ma'ruf ngomongin ganja Ganja. medis. Kan waktu itu kan soalnya kan lagi diajukan ke MK kan, walaupun akhirnya kalah juga. Tapi maksud gue, anjay gue nggak menyangka akan berkoalisi dengan Kiai Ma'ruf terkait legalisasi ganja, walaupun masih medis ya. Bang Panji selalu semangat kalau udah soal legalisasi ganja. Sayang kurang berhasil saya dorong. Cuman ya gue nggak tahu tuh Pak Jokowi mewakili Kiai Ma'ruf. Cuman ya masalahnya Pak Jokowi nggak minta maaf sama ngebangun politik dinastinya aja belum. Ya nggak Mulyonox CS, Mulyonox. Tapi kan dengan Bang Panji minta maaf berarti sama aja Bang Panji mengiyakan kalau Mbak Gamila nggak seharusnya ada di stand up fest. Iya gue aja kaget, jangankan lu Mega. Waktu Gamila tuh nggak cerita sama gue kalau dia ada di stand up fest. Tapi kan poster udah naik. Gue taunya dari poster. Orang mah kalau laki bini kan, aku juga naik loh. Oh gitu iya kan. gitu. Nggak ada cerita apa-apa. Tiba-tiba pas gue, ada nama dia di poster. Terus Bang Panji nanya ke Mbak Gamila. Iya, gue nanya, kamu naik juga? Iya, diajak sama Ajis kata dia. Terus Mila cerita, Mila tuh manggung di belt cewek. Terus gue udah khawatir karena di belt cewek itu, belt maksudnya ada satu rangkaian, isinya komika-komika Iya. semua. Itu jagoan-jagoan semua. Arafa, Aci, Arafa, Boa, Aci, Neneng. Boa. Kalau saat dia kan lepas sendiri sama Kiki ya, dia terpisah gitu. Ini gokil banget. Gue cuman mastiin sama Mila kamu pastiin kamu open mic aja. Cuman pada akhirnya menurut gue yang terjadi sama Gamila, dan ini juga gue baru sadari setelah Gamila di stand up fest. Kalau misalnya lu nggak pernah stand up gitu ya, nggak pernah stand up, terus dikasih panggung, misalkan 3 bulan lagi lu akan ada show. Terus open mic tiap hari menuju show-nya. Pada akhirnya setnya mungkin hafal. Tapi skill setnya sebagai komikanya nggak kebangun. Ngerti yang maksud gue? Kan kalau lu mau show gede, lu nggak cukup untuk hanya hafal joke-nya. Ada banyak hal yang lu pelajari dengan open mic, kayak mengatasi grogi, Delivery. menguasai keadaan, terus hal-hal non teknis dari menjadi seorang komika. Nah Gamila tuh karena jarang open mic dan tidak pernah open mic secara rutin, rasanya tuh kayak skill set sebagai komikanya tuh yang gak lengkap. Sehingga kalaupun dia Hafal. ingat setnya, dia hafal setnya, berada di panggung di depan 3.000 orang segede gitu, pasti rada berdampak. Beda kan sama komika-komika lain yang emang mereka mah udah rutin. Udah biasa open mic. Gitu. Makanya gue selalu bilang sama orang, kayak sebenarnya malam itu yang anyep kan bukan zaman Mila ya,
Iya, Iya. aku kan nggak nonton stand up fest. Oh iya, lu nggak nonton juga Iya, ya? Tapi dapat tiketnya habis juga. kabar dari komik-komik volunteer. Iya. Em, Rahmat juga sebenarnya. Mila, Rahmat, Fikri Skoy. Fikri Skoy, iya. Nah, kalau Fikri Skoy gue nggak tahu kenapa. Itu yang panggung dalam kan, panggung luar juga katanya ada Bang Panji. Yang Anyep. Tapi itu kan karena Di luar, kosong di luar. termaafkan. Iya, kalau hari pertama katanya, enggak katanya gue ada di situ nih. Penuh banget, orang pada dar-der-dor, pecah semua, Rin pecah banget, meledak lah, Rio pecah banget. Nah cuman gue curiga Rahmat juga hal yang sama, udah lama gak stand up, terus Jarang open mic. di ruang open mic ada panggung stand up fest baru mempersiapkan diri. Setnya sih ingat, tapi hal-hal lain gitu dari menjadi seorang komika yang gak kebentuk gitu. Itu yang terjadi sama Gamila menurut gue. Terus setelah itu Mbak Gamila naik, kalau nggak salah aku denger dari komik-komik ya. Terus Arafah naik, terus iya. dia ngomong ngapain sih tadi dia Iya, gitu. Bener, meledak langsung buah. Iya. Bari juga gituin Rahmat, emang harus diaminin kan. Mila juga tahu itu. Mila juga tahu bahwa situasi itu mesti diaminin, mesti dibahas. Karena kalau enggak lebih awkward lagi. Waktu Rahmat Anyep juga, Bari kan setelahnya. Oh iya. Kalimat Bari pertama adalah, makanya Matt jangan kebanyakan ngomong sama benda mati. Kayak dia punya materi roasting benda mati roasting kan. benda mati. Biar meledak juga. Emang mesti diamini sih. Yang Fikri Skoy gue gak tahu. Yang gue ingat semua orang yang Anyep tuh gue cari. Gue cari untuk gue samperin. Untuk Untuk gue tenangin karena gue tahu apa dampaknya Anyep di stand up fest. apa dampaknya Bang? Orang bisa berhenti stand up. Iya. Segitunya. Iya. Gue mau cerita sebuah nama, gue rasa dia juga gak apa-apa. Lu tau PP Isam gak? Gak tahu lagi. Waktu itu stand up fest 1 apa? Tahun berapa itu? Lebih lupa lagi tahunnya. tapi dia waktu itu stand up fest kalau nggak salah di Hall A. Apa tadi Sindor gue, apa tadi Sindor, kayaknya Hall A. Dia naik ke atas panggung, terus Anyep. Tapi dia rasanya Anyep karena penonton pada keluar masuk. Dia ngomong lagi sama Awe gitu atau sama Semi, kasih gue panggung lagi dong. Akhirnya malamnya dia naik lagi, Anyep lagi. Abis itu berhenti stand up sampai sekarang. Jadi gue tahu dampaknya orang Anyep di acara seperti itu kayak apa gitu dampaknya. Jadi ketika gue denger Fikri Anyep, gue cari, gue nyari Fikri Skoy gitu. Sampai Fikri zaman Bang Panji katanya nyari saya, iya gitu. Terus gue peluk, gue bilang tenang ya, nanti lu cari panggung lagi. Rahmat juga, Mila juga, gitu. Ya udah mau gimana lagi. Kadang ada yang kena, kadang ada yang nggak kena. Kadang yang beruntung, kadang enggak. Kadang kan tapi kalau di open mic ya kita nggak lucu atau Anyep itu jadi pacuan untuk kita. Gue harus bisa lebih dari ini. Nah kalau di stand up fest nggak gitu ya Bang Panji? Gue rasa sebenarnya harusnya sama ya. Kita semua mah yang sering stand up tahu. Satu-satunya cara untuk mengatasi pahitnya abis Anyep adalah stand up lagi. Untuk nyari pecah. Ya kan gitu kan? Iya. Misalkan gue open mic nih, aduh anjing nggak kena lagi gitu. Ini nih nggak akan hilang pahitnya sampai lu naik lagi di panggung berikutnya dan pecah. Habis itu baru lu lega, gitu lega. Iya betul. Nah kalau di stand up fest, gue nggak tahu apa yang terjadi sama Rahmat sama Fikri Skoy ya. Tapi kalau Mila, gue nggak tahu apakah dia, seinget gue sih enggak, belum stand up lagi sampai sekarang. Tapi itu juga karena kami pindah ke New York ya. Gitu. Tapi sebenarnya Bang Panji dukung gak sih Mbak Gamila stand up? Ya dukung. Kayaknya cuma Comika deh yang peduli sama keberlangsungan komika perempuan. Ada Ladies Night dibikinin podcast dan segala macam. LOL ya bener. LOL dibikinin podcast dan segala macamnya. Dan untuk Mila spesifik, gue tuh selalu ngerasa Gamila itu aslinya tuh lucu, otaknya tuh aneh banget. Gue sampai sekarang masih tahu beberapa beat dia yang nggak tahu kenapa juga nggak pernah diasah jadi joke. Dan pada saat yang bersamaan perspektif dia itu dibutuhkan. Sebenarnya ya, kalau kita lihat komika perempuan Indonesia itu kan rada homogen. Homogen itu artinya antara lu jilbab atau lu gila, gitu kan? Nah, perspektif kayak Gamila, perspektif kayak Firda, perspektif kayak Fatia pada zamannya dulu, itu tuh berharga buat gue gitu. Kita tuh butuh, kayak kalau misalnya di Amerika Serikat, komika-komika perempuan tuh rata-rata lesbian kan. Tapi ada juga, aduh gue lupa lagi namanya. Ada juga perspektif perempuan kayak Taylor Tomlinson. Aku nonton dia. Bagus ya dia. Sama juga siapa? Ali Wong. Ali Wong.
terus perspektif kayak aduh gue lupa namanya, ada cewek rambutnya blonde. Oh, yang agak putih gemuk-gemuk gitu. Oh enggak, itu ada lagi tuh. Whitney Cummings. Intinya adalah di Amerika Serikat walaupun misalkan rata-rata lesbian gitu ya, kayak apa namanya Ellen DeGeneres, terus Wanda Sykes dan segala macamnya. Ada nih perspektif-perspektif yang bikin oh nih suara komika perempuan yang ngomongin perempuan remaja dan masalah relationship gitu. Nah, gue tuh selalu ngerasa komika-komika kayak Fathia, kayak Firda, kayak Gamila itu dibutuhkan gitu. Supaya warna komika perempuannya itu ragam dan ragam perspektif perempuan yang keluar. Nah, karena dua hal itu, gue tuh sebenarnya mendorong Gamila untuk terus open mic. Cuman Gamila itu kendalanya gue rasa, mungkin kendala komika perempuan kebanyakan ya karena gue dengar juga, adalah susahnya nyari tempat open mic yang kondusif untuk perempuan. Dari sisi jamnya, dari sisi ngerokoknya, dari sisi nggak di incar sama predator. Sehingga atau juga mungkin mood Gamila kalah sama moodnya sehingga Gamila nggak disiplin aja. Padahal otaknya lucu banget. Beatnya dia soal putus sama pembantu lebih lebih sakit hati daripada putus sama laki. Itu menurut gue lucu banget. Oh, yang pembantunya mudik Iya, terus nggak balik-balik lagi. Yang pokoknya perspektifnya adalah lu pikir putus sama laki lu tuh sakit hati, putus sama pembantu tahu yang sakit hati. Terus beatnya adalah ada lagi yang nyokap gue nih pembantunya kok gue pembantu lama cepat pada cabut, nyokap gue pembantunya lama banget. Kalau ditanya ya karena simpati sama nyokap gue, karena nyokap gue disiksa mulu. Terus dia bilang, Mas Panji siksa aku please, biar pembantunya gak pada cabut. Tapi yang kayak gitu-gitu tuh menurut gue aduh ini bagus banget. Gamila juga punya beat soal dia bilang gimana ya rasanya ngelihat ngeramal tangan gembel. Anjing lucu banget. Gue ngebayangin tangan gembel kotor aja udah males. Ramal tangan dong, tapi tangan gembel itu mau diapain tangan gembel. Jadi otaknya Gamila tuh lucu banget. Di Twitter aja lucu banget menurut gue. Mikirannya rada unik ya. Iya, kemarin dia juga sempat viral dan jadi bahan omongan orang-orang gara-gara dia ngebecandain soal gue cuci piring. Oh iya. Yang wah rezim. Ini mah Panji emang gak mau cuci piring aja di rumah gitu. Itu kan rame kan. Jadi mentahannya Mila tuh sebenarnya lucu. Cuman mau gimana juga ya, mau stand up atau apapun, jam terbang itu nggak akan bohong. Makin sering lu melakukannya, makin terasa, gitu. Berarti sebenarnya Bang Panji oke-oke aja kalau mau stand up atau mau nyanyi atau mau apa. Iya. Kemarin juga Bang Panji bikinin series ya, Bagamila. Iya. Judulnya Name for a Band. Sebenarnya Name for a Band adalah YouTube series. Dia udah ngerjain 2 apa 3 season gitu. Terus gua itu waktu itu pasca pandemi atau mau keluar dari pandemi, gua nawarin Mila. Ini kalau misalkan, sorry, Mila ditawarin untuk bikin series untuk sebuah OTT. Kan pada zaman itu kan semua OTT pada naik kan karena pandemi kan. Terus cuman OTT-nya cuman modalin berapa gitu lah. Terus Mila bilang modal cuman segini. Terus gue bilang tanggung banget gak bisa jadi apa-apa kalau kayak gitu. Ya udah kalau gitu kita aku jadi eksekutif produsernya terus kita kerjain. Iya. Akhirnya jadi juga. Tapi pas dijual ke OTT nggak ada yang masuk. Akhirnya masuknya cuma kain. Yang ini ya udah jadi Play Store yang sekarang. Iya betul. Udah jadi layanan streaming, ada di Play Store, ada di web, lagi diusahain untuk ada di iOS. Yang bareng sama ini kan Bang Adri. Iya, Name for a Band tuh, Name for a Band juga Name for a Band tuh ide lucu dari Gamila tentang sebuah band yang nggak bisa sepakat nama bandnya apa karena tiap kali ditentuin sial. Di Indonesia kan gitu kan. Kalau lu sakit-sakitan berarti keberatan nama, ganti nama. Nah, perspektif itu ditaruh di band. Bagaimana kalau band juga keberatan nama karena tiap kali dia putuskan nama bandnya apa ada sial. Nah, Name for a Band itu tiap episode itu selalu ganti nama bandnya. Karena misalkan hari ini nama bandnya adalah A, ntar ada kesialan apa, besoknya ganti gitu-gitu. Isinya ada Patra, Kukuh, Mila, Adriano Kalbi gitu. Keren Bang Panji tuh support ya orangnya, suportif. Support dana aja. Saya pendana, bohir saya tuh, bohirnya istri. Berarti nanti kalau misalkan Dipo atau Sierra mau stand up, Bang Panji setuju? Ya kalau mereka mau stand up aja. Hanya saja
berangkat dari pengalaman gue dan pengalaman Mila, yang mesti diingetin adalah seperti apapun di dunia ini, kalau lu nggak tekun ngerjainnya dan mengasahnya, nggak jadi apa-apa. Tapi kalau gue lihat-lihat, kayaknya anak-anak gue kagak ada yang mau jadi pelawak deh. Kalau jadi pelawak tetap jadi dinasti dong. Oh iya benar, melanjut kerajaannya. Dinasti stand up comedy, dinasti stand up. Sebenarnya aku nggak setuju juga Bang Panji sama dinasti, tapi menurut aku, ini benar atau salah ya menurut Bang Panji. Orang yang nggak setuju dinasti itu cuman orang-orang yang kalangan ke bawah, kayak kuli kan nggak mau anaknya jadi kuli lagi. Kalau pengusaha kan pengennya anaknya jadi pengusaha lagi kan. Iya benar. Kalau miskin nggak mau anaknya miskin lagi ya. Iya, nggak mungkin dinasti orang-orang miskin kan Bang Iya Panji. bener juga sih, orang miskin akan mengubah nasib ya. Dia Iya. akan patahkan ya. Ya nggak ada kuli bangunan bagian anaknya jadi kuli bangunan. Iya makanya. Sebenarnya nggak semua dinasti nggak bagus, ada juga yang bagus. Kayak misalkan tukang cucur, dia nggak mau anaknya jadi tukang cucur ya dia nggak dinasti dong. Iya, Dia betul. akan mendorong anaknya untuk jualan kebab misalnya Iya gitu. betul. Yang Walaupun lebih baik. kalau kita pikir-pikir, tukang cucur dan kebab sih tidak ada ningrat-ningratnya. Cuman kan cucur lesehan, kebab ada gerobak gitu Betul. doang. Naik tingkat, ya betul. Naik tingkat. Iya. Tapi Bang Panji nggak setuju dinasti. Tapi Bang Gue Panji nggak setuju politik dinasti. Politik Tapi dinasti politik emang terjadi. Lu pernah dengar waktu gue ngebahas bedanya nggak? maaf apa aku belum nangkep bedanya. Jadi apa. gini, kalau dinasti politik adalah kerajaan di dunia politik. Ada banyak tuh. Politik dinasti adalah praktek berpolitik dengan ngebangun dinasti. Jadi kalau politik dinasti lebih strategik sifatnya, dinasti politik itu lebih kata bendanya gitulah. Yang satu kata kerja, yang satu kata benda. Contoh, keluarga Soekarno, klan Soekarno. Oke. Itu dinasti politik karena bapaknya presiden, anaknya juga presiden, anak yang satu lagi berpolitik juga, DPR. paling tinggi ketua DPR ya, Ketua DPR. ketua DPR. Tapi apakah mereka melakukan politik dinasti? Enggak. Pemahaman gua politik dinasti itu kan kerajaan, kekuasaan diturunkan secara langsung. Di sini gua agak beda. Ditunjuk gitu. Bisa ditunjuk, bisa dikondisikan, tapi politik dinasti, yang gue pahami dengan dinasti adalah kekuasaan yang berlanjut. Itu tuh kata kunci yang sangat penting tuh Mega. Kekuasaan yang diberlanjutkan. Beda dengan misalnya George Bush dan George W. Bush. Mereka dinasti politik. Ada Jeb Bush juga. Mereka dinasti politik. Tapi mereka tidak dengan sengaja melanjutkan dinastinya. Dari George Bush nggak langsung ke George W. Bush. Ada Bill Clinton di tengahnya. Kenapa itu penting? Karena office-nya berganti. Rezimnya berganti. Pemahaman gue terhadap politik dinasti, politiknya, kerajaan politiknya itu langsung diberlanjutkan. Itulah yang terjadi pada Pak Jokowi dan Gibran, lanjut. Nah, yang gue nggak suka adalah praktek politik dinasti. Kekuasaannya itu beneran dilanjutan. Sekarang apakah gue melarang Gibran berpolitik? Enggak. Apakah gue ngelarang Kaisang berpolitik? Enggak. Pertanyaan gue tuh cuman, tapi kenapa harus sekarang sih? Kenapa harus ganti gitu aturannya? Bahkan menabrak MK ya. Iya, kata gue, tunggu aja. Sabar dulu sampai cukup umurnya. Entar ya benar, nunggu setahun. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, kita kan mikir. Orang nanya sama Panji, emang Gibran nggak boleh berpolitik? Boleh. Tapi kenapa harus sekarang? Setahun lagi juga lu eligible. Kan orang jadi bertanya, ya setahun lagi Jokowi udah bukan presiden. Sekarang Jokowi presiden, sekarang Jokowi punya kesempatan untuk memastikan dia melanjutkan. Kalau emang mau berpolitik, ya berpolitik aja. Tapi kenapa aturan MK harus diganti? Dan Gibran mungkin akan bilang, orang bukan gue yang bukan gue yang ganti. Tapi cuman lu yang memanfaatkan. Dari berubahnya peraturan itu, cuman Gibran yang memanfaatkan. Lu boleh ngomong ini bukan lu yang bikin. Tapi ini menguntungkan lu gitu. Nah jadi buat gua, dinasti politik Rahayu Saraswati ponakannya Prabowo. Prabowo anaknya menteri juga dulu pada zamannya. Adanya juga berpolitik. Ya boleh aja. Tapi kan kita nggak ngelihat Prabowo ketika presiden langsung anaknya nggak mungkin ada dididik jeda berpolitik. gitu. Iya, ada dinasti politik itu kata bendanya. Jadi ada keluarga yang berpolitik gitu ya. Ada politik dinasti. Jadi strategi politik dengan ngebangun dinasti. Jadi sengaja ngebangun dinasti untuk melanjutkan kekuasaan gitu. Nah ini yang kemudian gua sering kritisi gitu. Politik dinasti. Iya. Berarti Bang Panji kan gak setuju nih politik dinasti. Tapi kemarin ada Marcel naik, dia kan gak politik dinasti. Tapi Bang Panji tetap gak setuju juga. Karena ada banyak hal yang mesti dipikirkan untuk memilih pemimpin.
kualitas, meritokrasi artinya by merit gitu ya, dari kemampuan, pendidikan, kapasitas, pengalaman, rekam jejak. Ini tuh penting. Tidak bagian dari politik dinasti baru satu hal. Tapi kan bukan berarti orang tolol kemudian maju juga gitu. Jadi dan gue tuh nggak nyerang Marcelnya, gue selalu nyerang Gerindranya. Gue bilang, lu ngapain pakai Marcel? Gila lu udah jadi partai berkuasa. Katanya kalau berkuasa kita bisa mengubah keadaan. Katanya kalau misalkan kita mau bikin Indonesia lebih baik kita harus berkuasa dulu. Sekarang lu udah jadi partai penguasa, lu masih ngelakuin hal-hal kayak gini gitu. Berarti Bang Panji nggak melarang orang miskin dengan background latar belakang yang buruk terus maju untuk punya mimpi? Enggak, di Inggris enggak jawabannya enggak apa-apa, boleh-boleh aja. Di Inggris bahkan saking masyarakat Inggrisnya capek ya sama politisi, ada orang nawarin diri jadi caleg, semacam caleg gitu, menamakan dirinya manusia sampah. Jadi dia bajunya kayak baju zirah kerajaan tapi atasnya tong sampah gitu. Dan boleh-boleh aja, boleh siapapun, lu juga boleh. Cuman kan gue bertanya-tanya sama Gerindra, sekarang tugas lu sebagai partai politik tuh apa sih? Bukankah partai politik adalah tempat untuk mencari kader-kader rakyat yang lu latih dengan baik, lu kasih tahu pemahaman, lalu dia yang lu jadikan calon-calon pemimpin. Kalau ujung-ujungnya lu pakai orang populer, dan orang populer itu populer saja tanpa ada kualifikasi di belakangnya, ngapain lu ada sebagai sebuah partai gitu loh. Jadi siapapun boleh untuk maju. Yang gue pertanyakan selalu partainya, Gerindranya. Berarti maksudnya Cuman orang selalu balik lagi balikin ke Marcel karena mereka tahu Gerindranya nggak bisa mereka bela. Bayang maksud gue. Mereka bisa ngebela Marcel. Dan gue juga gak ada yang nyerang Marcel. Gue nyerang Gerindra. Tapi dia gak ngebela Gerindra. Karena dia tahu Gerindra susah untuk dibela. Gue tahu ini juga. Karena sejumlah politisi gue undang ke Skakmat dari Gerindra gak mau ngomongin itu. Tapi kayak orang-orang kayak Marcel dan dia ingin serius bener-bener pengen terjun ke politik. Jadi tempatnya di mana kalau bukan partai, Bang Panji? Tempatnya di partai. Tapi dengan ngebangun skillnya sebagai politisi dulu. Di partai politik lah dia belajar soal politik, dia belajar soal legislasi, dia belajar soal tata kota, dia belajar soal tata negara. Dia diajarin untuk berpolitik karena politik adalah skill tersendiri. Bener, Marcel kalau emang beneran niat mau jadi politisi, gabung dulu ke partai. Gabung dulu ke partai, jadi kader dulu, ngembangin dirinya. Sampai dia merasa dia layak gitu. Atau dia gak mau masuk dari partai, ya oke, lakukan aktivisme lo sendiri. Terlibat dalam sebuah aktivisme, terlibat dalam sebuah masalah sosial, perkaya diri lu dengan ilmu, sekolah yang benar, sehingga ketika skill setnya mumpuni, awarenessnya oke, terkait skill set tersebut, partai politik juga akan manfaatin dia untuk maju gitu. Nah, yang manapun itu boleh. Marcel kalau mau berpolitik boleh, tapi Marcel harus melengkapi dirinya dulu. Tapi kan rekam jejaknya gimana? Dia kan udah terlanjur rekam jejak yang Angelo. yang Bang Panji bahas-bahas Angelo, dia yang bahas narkoba. sendiri. Dia Angelo, dia kurir narkoba, itu kan dia yang bahas di materi stand up-nya. Ya masih bisa gak sih Bang Panji punya rekam jejak jelek tapi dia berusaha untuk pengen serius di politik? Gua selalu percaya kesempatan kedua. Boleh-boleh aja. Tapi untuk membuat rakyat percaya sama seorang individu yang dulunya Angelo, dulunya kurir sabu, terus suka beli bokep, sampai hampir kena UU ITE. Untuk masyarakat mau memilih orang yang punya track record ini, dia mesti tindih track record ini dengan track record positif. Oke. Nah ini yang Marcel tidak lakukan. Gue ambil contoh yang paling Belum lakukan. Ini gue ambil contoh Prabowo deh. Waktu 2019 gue bilang gue tuh gak punya alasan untuk milih Prabowo. Jadi waktu 2019 gue naikin 2 buah video. Malas milih Jokowi, tidak ada alasan milih Prabowo. 2 video terpisah, gue naikin 1 hari. Di video yang tentang Prabowo, gue cerita, gue tuh gak punya alasan untuk milih Prabowo. Gue gak pernah ngelihat Prabowo melakukan kepemimpinan sipil. Orang bilang, dia adalah seorang pemimpin. Pemimpin TNI. Ini mah gak bisa jadi patokan. TNI mah anak buah kalau disuruh harus nurut. Kepemimpinan sipil, ini kan kepemimpinan demokratis. Kalau bosnya nyuruh, anak buahnya bisa ngomong balik loh. Pernah gak Prabowo? Jawabannya tidak. Nah untuk mengatasi itu, Prabowo kemudian selama 5 tahun ke depan menjadi bagian dari kepemimpinan sipil ketika dia jadi menteri.
pasca dia memimpin Kementerian Pertahanan, dia punya tuh track record mimpin sipil yang situasinya bukan situasi TNI, benar-benar kepemimpinan. Ketika 2024 masuk, jadi lebih make sense. Nah sama kan kayak Marcel. Ini ada track record nih, track recordnya tuh membuat orang bilang, gue jadi gak pengen nih milih dia. Apakah dia bisa dipilih suatu hari? Bisa, tapi dia harus ngebangun track record untuk nutupin minusnya yang tadi supaya jadi plus gitu. Ya boleh-boleh aja. Berarti kemarin dia terlalu terburu-buru. Kalau menurut gua kemarin tuh bukan dia yang mau, dia disuruh. Itu yang jadi kekhawatiran gua. Gua tuh selalu bertanya-tanya, kenapa dia yang lu suruh? Siapa yang nyuruh lu? Kenapa lu nyuruh dia? Apa yang akan lu titipkan pada dia? Apa yang akan lu bebankan pada dia? Gue tuh khawatir sama Marcel. Marcel kan siap abangku. Kalau ada seorang bohir, orang kaya, pengusaha yang punya kepentingan di Tangerang Selatan, karena kita tahu Tangerang Selatan ada banyak properti, pengusaha perumahan yang elit, yang mewah. Lu buka restoran, kafe, tempat makeup atau apapun, itu kan bermanfaat lah gitu. Gue takutnya ada pengusaha-pengusaha ini bilang sama Marcel, Sel, gue taruh lu jadi wakil wali kota ya, ntar gue nitip-nitip. Oh, memuluskan jalan dia. Entah gampangin izin, entah bebasin tanah, entah apapun itu untuk kebutuhan si bohir-bohir yang naruh Marcel di situ. Apakah Marcel bisa menolak? Nggak bisa. Marcel harusnya dipenjara loh Mega karena kasus UITE. Yang mana? Yang beli bokep itu kan ada pasalnya. Dia mengaku beli bokep itu ada pasalnya. Seharusnya dia dipenjara. Tapi kan kita tahu Marcel nggak dipenjara. Pertanyaannya siapa yang bantu Marcel untuk tidak dipenjara? Dan seberapa besar hutang budi Marcel terhadap orang yang membantu dia untuk nggak dipenjara? Astaga. Kalau orang yang membantu dia untuk nggak dipenjara bilang Marcel jadi wakil wali kota Tangsel, emang bisa nolak Marcel? Kalau bukan karena orang ini dia dipenjara kok. Marcel ditaruh nih. Gue khawatirnya tiba-tiba Marcel dititipin. Ntar kalau misalkan kena KPK karena dia adalah penyelenggara kota, penyelenggara negara, emang teman-temannya di penjara? Enggak kan? Marcelnya yang di penjara. Gue di sini karena pengen melindungi Marcel, karena gue tahu Marcel nggak bisa nolak. Aku kira Bang Panji begitu karena Bang Panji tahu Marcel nggak layak ada di situ, bukan Itu karena. juga, itu juga. Tapi juga karena pengen melindungi dia juga. Satu sisi gue pengen bilang sama semua orang, kalau lu mau milih pemimpin, pilihlah yang punya kualifikasi jelas. Mau dia temen gue sekalipun, kalau kualifikasinya nggak jelas, ya nggak akan gue rekomendasi gitu. Ada kok temen gue yang jadi calon kepala daerah di saat dia mau jadi wakil bupati, bikin skakmat sama gue, Oke. terungkap di atas skakmat, ternyata dia nggak punya gelar pendidikan. Terus gue tanya, gimana sih? Kan gue mempertanyakan soal kualifikasi. Loh, kan gue bisa sambil jadi wakil bupati sekolah. Kata gue, ya udah sekolah dulu aja habis itu jadi wakil bupati gitu. Nah jadi mau itu teman gue atau enggak, yang gue pedulikan adalah kualifikasinya. Di satu sisi, gue juga deket banget sama Marcel. Marcel lah orang yang gue percaya untuk ngebuka gue di Istora. Kurang percaya apa gue sama Marcel. Tidak ada pelawak lain yang gue percaya untuk ngebuka gue di Istora Senayan, kecuali Marcel. Karena gue sayang dan percaya sama Marcel, gue khawatir kalau ada yang memanfaatkan dia. Dengan cara gue sendiri, gue pasang badan untuk Marcel. Gue tahu kok banyak yang sebel sama gue. Karena yang gue lakuin itu mengganggu kepentingan dia. Bukan gak ganggu Marcel. Marcel mah gak jadi wakil wali kota mah gak apa-apa. Dia akan balik lagi jadi pelawak dan dia akan baik-baik aja sebagai pelawak. Mereka yang akan keganggu kalau Marcel gak jadi. Karena mereka gak punya orang titipan. Itu yang gue khawatirin. Aku mikirnya waktu itu sempat Bang Panji kan berpikir kalau Marcel tuh nggak layak. Terus dalam hatiku kayak kalau Marcel nggak layak, kenapa Bang Panji tidak mencoba untuk ngajarin Marcel supaya dia jadi layak? Kenapa harus untuk nyerang-nyerang gitu? Lah ini Tadinya lagi dilakuin. pikiran aku. Ini lagi dilakuin. Gua melarang Marcel karena menurut gua perlayak diri dulu. Baru jadi calon wakil wali kota. Kalau belum layak jadi calon wali kota, ya jangan dulu, ntar dulu. Didik, belajar dulu aja. Sekarang gini deh, kita mah jujur-jujuran aja Mega, yang nonton juga tahu. Emang menurut lu Marcel beneran pengen jadi wakil wali kota? Marcelnya. Lu pernah denger Marcel ngomongin politik? Lu pernah denger Marcel punya aspirasi politik? Lu pernah denger Marcel bilang gue pengen jadi kepala daerah? Lu pernah denger gak Marcel bilang gue pengen jadi kepala daerah Tangsel? Lu pernah denger gak Marcel bilang dia peduli sama kota Tangerang Selatan? Gak pernah Mega. Sekarang lu duduk di situ dan gue duduk di sini, jawab pertanyaan gue. Menurut lu
emang Marcel pengen beneran jadi wakil wali kota? Beneran atau enggak aku nggak tahu, tapi Lu aku tahu, yakin, Mega. aku yakin Bang dia tuh punya mimpi Bang. Aku yakin dia pengen beneran orang miskin yang pengen punya mimpi aja Bang menurutku. Iya, gue tahu. Kita sering dengar, Marcel sering dengar itu. Tapi dalam omongannya dia soal mimpi bebas dari miskin, dia nggak pernah ngomong bahwa jalurnya adalah jalur politik. Pernah nggak dia? Nggak pernah. Iya kan? Dia pengen empower teman-temannya, makanya dia bikin Lala Miskin Project. Di mana teman-teman komediannya yang datang dari latar belakang yang termarginalkan, dia empower, ayo kita bikin konten dan segala macamnya. Marcel tuh sering curhat sama gue di Markas Comika tentang gimana ya caranya Mas. Kadang-kadang nih anak-anak ini nggak ada disiplinnya, padahal mereka perlu untuk disiplin bikin konten dan segala macam. Kepedulian dia untuk keluar dari kemiskinan ada. Kepedulian dia untuk empower orang dalam bikin konten ada. Tidak pernah satu kali pun dalam hidup lu dan hidup gue dan hidup siapapun yang ada di sekitar Marcel ngomong untuk jadi kepala daerah. Makanya gue tanya sama lu tahu jawabannya tapi lu gak mau jawab aja. Menurut lu, emang Marcel beneran pengen jadi wakil wali kota? Kalau Enggak. lu, enggak kan? Enggak, tapi aku ngerasa dia nggak pengen jadi wakil wali kota, tapi dia cuma pengen ngerubah mimpi aja, Betul. ngerubah hidup aja. Itu doang yang gue cari. Lu juga sepakat bahwa Marcel tidak pernah pengen jadi wakil wali kota kan? Berarti sekarang pertanyaan lanjutannya adalah, kalau lu dan gue sepakat bahwa Marcel sebenarnya tidak pernah pengen jadi wakil wali kota, lalu kenapa dia ada di situ? Itu pertanyaan paling penting. Merubah hidup Bang Panji. Enggak, dia disuruh. Tapi kalau aku mandangnya sebelum tahu ini ya, aku mandangnya orang miskin yang udah pernah diinjak, dikata-katain, dia akan merubah hidup dengan cara apapun Bang Panji. Jadi aku mikirnya, oh Marcel udah capek nih. Gue setuju dengan cara apapun yang dia tahu. Masuk akal? Masuk akal. Gue miskin, lu pengen mengubah hidup. Cara lu mengubah hidup adalah dengan menggunakan apa yang lu tahu. Make sense? Yang kita kuasai, Yang kita paham. kuasai, betul. Kalau lu taunya stand up, lu mengubah diri via stand up. Kalau lu taunya jadi pelawak, termasuk di TV, di sinetron, lu lakukan itu sebagai cara untuk mengubah hidup. Apakah mungkin Mega, lu mengubah gaya hidup, mengubah hidup lu dari miskin menjadi kaya lewat jalan yang tidak lu pahami? Gak mungkin, gak logis. Jadi pertanyaannya ketika ada seorang yang ingin mengubah hidup lewat jalan yang dia tidak pahami, pertanyaan besarnya kan kenapa atau siapa yang nyuruh? Ada apa ini sebenarnya gitu. Iya, makanya penting untuk kita berdua sama-sama sepakat dan yang nonton sepakat. Marcel tuh gak pengen. Orang lain yang pengen. Itu yang gue khawatirin. Lu gak takut Mega atau gak kasihan punya temen yang kerjanya dijadiin jongos. Walaupun jongosnya bentuknya wakil wali kota. Kita sering kok ngeliat Marcel dijongos-jongosin sama artis-artis yang lebih kaya. Tahu kita. Kita sering lihat itu. Mungkin jabatannya wakil wali kota. Tapi dia tetap jongosnya orang lain. Itu yang gue khawatirin. Itu alasan kenapa di podcast gue bilang, gue gak peduli deh nih bohir-bohir mau ngapain dalam politik. Ya peduli sih, tapi kalau yang lu pakai adalah anak-anak gue marah. Gue maju. Marcel baru satu. Gue takutnya nanti anak-anak ada lagi dimanfaatin. Maju gue. Karena kadang-kadang anak-anak ini gak tahu kalau dia dimanfaatin. Kalau orang-orang ini, bohir-bohir ini, yang pion-pionnya adalah komika, masih melanjutkan praktek itu, gue akan terus melanjutkan apa yang selama ini gue lakuin. Gue lebih kenal, lu lebih kenal Marcel daripada bohir-bohir itu. Tapi bedanya, bohir-bohir itu lebih, Marcel lebih berutang budi sama bohir-bohir itu ketimbang sama kami. Sama kita. Takut ya jadi ya. Oh Iya, aku gue juga takut. nangkep apa yang dibilang Bang Panji. Bang Panji gak setuju bukan karena Marcel gak boleh punya mimpi, tapi takut dia ditunggangi orang-orang kan. Iya. Dititipin sama orang-orang. Tapi akhir-akhir ini aku ngeliat waktu kemarin ya sebelum dia batal, aku ngeliat dia kayak beneran berusaha kayak datang ke Bang David, datang ke komik-komik di Tangsel, nanya apa sih masalah Tangsel sampai dia pengen belajar, yang aku lihat itu. Tapi akhirnya batal. Apa tanggapan Bang Panji? Lega. Karena tidak jadinya Marcel sebagai wakil wali kota bukan karena Marcel yang mundur. Karena kalau Marcel yang mundur, gue takut dia bakal dimarahin bohir. Betul. Dia batal karena dari sisi Gerindranya yang udah gak usah lah. Dan juga bukan karena gue ya. Maksudnya orang pada bilang, oh Panji berhasil. Gak ada hubungannya. Ini karena MK nurunin parliamentary thresholdnya dari 20 ke 7%.
ketika turun itu PKS bilang, ya ini mah gue jalan sendiri, ngapain gue ngusung kader Gerindra, jadi keluar sendiri. Bang Riza dan Gerindra berpikir, aduh ini hitung-hitungannya agak ribet nih kalau misalnya PKS nggak ikut gue di daerah Tangsel. Karena Golkar udah mengakar di Banten, terus ya satunya lagi kan emang ada bagian dari dinasti. Mungkin dari Gerindra dan Bang Riza berpikir, hitung-hitungannya daripada gue keluarin duit gede banget abis itu nggak sesuai, udah kita mundur aja. Udah. Tapi Bang Panji pernah ngobrol nggak sama Marcel? Ngobrol mulu WhatsApp. Oh, tapi dia masih mau bales gitu? WhatsApp balas mulu, kecuali setelah mundur ini. Belum ada Belum kabar balas lagi. lagi. Tapi sepanjang proses itu gue WhatsAppan mulu. Kita mau ketemu, nggak jadi segala macam. Dia pengen curhat. Makanya yang Marcel nolak untuk skakmat itu beneran. Karena Marcel gue ajak skakmat, dia nggak mau, nggak siap. Tapi dia tetap pengen ketemu gue untuk ngobrol, untuk curhat. Oh, yang jangan abangku. Iya betul. Jadi WhatsAppan jalan terus. Tapi nggak mau on cam. Malah jangankan itu. Gue video callan sama Marcel. Waktu Marcel sakit. Marcel kan sempat masuk rumah sakit. Gue video callan sama dia. Masih ada gue rekamannya juga. Jadi gue mah sama Marcel baik-baik aja. Sejauh yang gue tahu ya. Berarti Marcel juga nggak menganggap lu membunuh mimpinya segala macem dong. Kalau gue emang berniat membunuh mimpinya, manalah gue kasih dia manggung di Istora. Manalah dia gue percaya untuk berkali-kali ngisi Comika Monday Itu kan Market. sebelumnya kan Bang? Iya, artinya sebelumnya gue punya track record. Gue bahkan melanjutkan mimpi Marcel, membantu Marcel mencapai mimpinya. Track record gue dengan Marcel menunjukkan gue sering ngasih kesempatan supaya Marcel bisa ngejar mimpinya. Jadi kalau argumennya adalah gue pengen Marcel batal karena gue nggak mendukung mimpinya dia, enggak. Mimpinya dia komedi dan gue dukung selama ini. Wakil wali kota bukan mimpinya, makanya nggak gue dukung juga. Dan akhirnya dia udah lega, udah bebas dari itu. Menurut gue ya. Makanya di podcast terbaru gue tulisannya Marcel bukan mundur, dia bebas di podcast gue. Jadi Bang Panji salah satu orang yang seneng ya Marcel nggak jadi. Iya, karena gue lega dia lepas dari situasi yang akan memanfaatkan dia. Walaupun gue dengar dia tetap akan dapat sesuatu karena dia nggak jadi maju di pilkada. Gue dengar dia tetap akan dapat jabatan. Kalau itu benar, Marcel gue masih tetap mau skakmat sama lu. Kalau nanti dia dapat jabatan itu. Ada 2 jabatan yang ditawarkan sama dia yang gue dengar. Dan gue dengar dari sumber yang sangat valid. Kita lihat aja. Bang Panji mah santai ya ngomong-ngomong kayak gini. Bang Panji kan pulangnya ke New York. Tapi kan gue masih kan gue bisa aja nggak diterima masuk ke sini. Gue mas tahun sekali tuh tiap kuartal tuh pasti ke sini. Jadi kalau dibilang si Panji mah enak ya dia tinggal di New York. Lah, gue masih di sini, karir gue masih di sini. Ada juga risikonya. Tapi gue berani ngomong kayak gini karena gue nggak tahu ya. Orang bilang gue berani, tapi kata gue mah tumbuh besar nonton Bagito. Lu tau Bagito kan? Didin, Miing, Unang. Oh iya. Dan itu grup lawak yang dari dulu juga ngomongin politik, ngomonginnya Soeharto malah rezimnya. Jadi karena gue dari kecil sampai besar ngeliatin mereka komedi seperti itu, gue kayak tapi itu normal gitu, yang gue lakuin itu normal, tidak berani. Emang normal orang gue ngeliatnya kayak gitu, jadi gue nggak pernah ngerasa gimana-gimana. Tapi kan banyak akhirnya yang ngelihat Bang Panji jadi ikut, gue harus kayak Bang Panji, gue harus lebih berani gitu-gitu Bang. Ya boleh-boleh aja. Gue rasa sih makin kesini makin banyak juga yang berani untuk beropini di sosial media. Dan kelihatan kemarin waktu demo peringatan darurat ada nama-nama yang gak pernah lu lihat tiba-tiba maju. Reza Rahadian tiba-tiba menongol, Raditya Dika tiba-tiba posting, Joko Anwar ikut turun ke jalan, Fedi Nuril udah berapa lama kritis gitu. Makin kesini makin banyak orang yang menunjukkan gerahnya dia sama apa yang terjadi. Tapi itu bukan karena gue, emang sama-sama gerah aja menurut gue mah. Tapi sebagai stand up comedian penting gak Bang Panji kita jadi kritis lewat stand up comedy? Di stand up, kritis tuh bukan kualifikasi utama. Kualifikasi utama cuma lucu. Lucu dan punya empati menurut gue. Lebih penting itu daripada kritis ke pemerintah dan situasi sosial politik. Karena
Punya empati berarti lu sadar bahwa di samping lu senang bikin orang ketawa, lu mesti sadar bahwa lu masih bisa bikin orang tersinggung. Lu mesti hati-hati gitu. Ada orang yang mungkin luka sama omongan lu. Kalau lu punya empati, lu akan jadi pelawak yang lebih baik menurut gua bahkan. Sadar apa yang kita ucapkan akan menyakiti orang gitu. Tapi Bang Panji kan juga pernah Apa menyakiti hati pecinta kucing. Anjay, gokil. Maafkan saya. Saya suka kok kucing. Kucing rezeki, kucing favorit saya. Iya. Itu pun sebenarnya agak mengejutkan. Karena joke itu kan tidak diniatkan untuk Menyakiti. nyenggol pecinta kucing. Sebagai dasar argumen, joke itu ditulis dengan seorang pecinta kucing yang sangat terkenal di Indonesia. Jadi joke itu ditulis sama pecinta kucing. Makanya gue kaget ketika pecinta kucing marah. Lah orang joke ini ditulis bareng sama pecinta kucing kok. Kok bisa gue menyerang orang ditulisnya bareng gitu. Cuman gue gak mau nyebut dia, nanti dia diserang sama pecinta kucing juga gitu. Jadi ya gak sengaja. Terakhir deh Bang Panji, gimana caranya, aku pengen nanya nih Bang Panji, gimana caranya kalau orang tersinggung, terus ngata-ngatain kita, terus menjelaskan kalau kita gak pengen nyinggung dia gitu. Akhir-akhir ini kan aku juga lagi banyak diserang orang. Ajarin gimana caranya biar orang tersinggung sama kita tapi gak marah-marah gitu. Pertama-tama Mega ya, lu gak bisa berlogika sama orang yang lagi marah. Gak mungkin deh tuh. Gak usah dibalesin berarti. Iya, jadi artinya gini, sebaik apapun kita ngomong, kalau ini orang emosional gak akan masuk. Jadi sebenarnya gue akan menyarankan untuk gak perlu ditanggepin aja. Tapi dalam situasi yang lebih tenang, ketika udah lewat berapa minggu, bahkan lewat berapa hari, mungkin kemudian lu bisa menjelaskan. Ketika menjelaskan, kalau boleh usul, itu juga tidak dengan niat untuk memenangkan hati mereka. Nggak perlu, Mega. Nggak perlu, mereka nggak perlu berubah hati karena omongan lu. Lu hanya perlu untuk menjelaskan, maksud saya seperti ini, kalau lu percaya, alhamdulillah, enggak ya udahlah. Yang penting gue udah menjelaskan. Karena dunia komunikasi itu emang dunia yang gaib Mega. Cuman di dunia komunikasi doang apa yang kita lempar bukan apa yang orang tangkep. Bayang maksud gue? Di dunia nyata gue lempar botol yang lu tangkep pasti botol. Gak mungkin yang lain. Kalau gue lempar botol tiba-tiba nyampe di lu pisang. Udah pasti bilang wow gaib gitu, magic gitu kan. Nah di dunia komunikasi itu terjadi sehari-hari. Apa yang kita lempar bukan apa yang orang tangkep. Makanya wajar kalau orang salah nangkep. Buat gue wajar kalau orang tersinggung, gue mah ngerti dan gak apa-apa. Jadi saran gue jangan, gak perlu menjelaskan apa-apa apalagi kalau situasinya masih panas. Ketika situasinya udah gak terlalu panas boleh melakukan klarifikasi tapi jangan berharap klarifikasi itu akan mengubah hati siapapun. Klarifikasi itu dilakukan karena ini adalah hak jawabnya lu, kesempatan untuk lu menerangkan dan habis itu udah. Lu mau terima bagus, enggak juga gak apa-apa. Karena gue takutnya ketika lu bikin klarifikasi itu ngeliat orang masih marah, gue takutnya lu baper. Ya kok gue gagal, enggak gagal Mega. Ada yang berhasil dengan argumen lu, ada yang akan tetap marah sama lu. Dan ketika lu mulai berdamai, bahwa lu gak bisa bikin semua orang happy, bahwa lu gak bisa memuaskan semua orang, hidup lu lebih enak, lebih lega, lebih tenang. Wajar kalau orang tersinggung, kita gak perlu ngejelasin. Gak usah ngobrol sama orang yang lagi emosional. Iya, gue selalu ngambil contoh Gandhi itu kan orang paling damai ya. Gandhi. Dia aja mati dibunuh, padahal dia damai. Kurang damai apa itu, orang masih tetap ada musuhnya. Iya apalagi kita santai-santai aja. Terima kasih banyak Bang Panji udah Sama-sama mampir Mega kesini. Salsabila. Aduh mau pulang ke New York tapi masih sempat kesini. Iya ntar malam. Ntar malam. Terima kasih banyak Bang Panji. Sama-sama, terima kasih banyak. Bapak founder, maaf kalau banyak salah kata. Aman. Salam untuk Mbak Gamila. Siap. WhatsApp gitu orang.